selamat pagi semua. Selamat bertemu lagi di channel kita ya, Botani Channel. Pagi ini semoga semuanya saya harap dalam keadaan sehat selalu. Sehat juga bahagia, karena bahagia itu datangnya dari diri kita ya. Oke, pagi ini saya ingin berbagi sedikit tentang tanaman kaktus ya, tanaman kaktus atau sukulen juga salah sedikit ada ya tadi. Hanya ini saya ingin memberikan salah satu ide untuk para sahabat botani yang ingin menanam tapi sibuk. Aduh, waktunya saya nggak ada untuk menyiram, untuk merawat saya nggak ada. Atau untuk yang di tempat kos misalkan, tapi saya ingin ada penghijauan di tempat kos atau di apartemen misalkan. Nah, ini salah satu solusinya adalah dengan menanam secara terarium. Tanaman yang kita lakukan dengan tanaman terarium ini biasanya kaktus atau sukulen ya, karena itu pertumbuhannya mereka agak sedikit lambat. Kemudian yang lainnya, tanaman ini juga tidak perlu banyak perawatannya, jadi cocok ya untuk para sahabat botani semua yang mungkin sibuk untuk nggak ada waktu ya untuk meluangkan waktu tiap hari harus menyiram misalkan, atau tiap seminggu sekali harus memberikan pupuk. Nah, untuk tanaman kaktus ini tidak perlu perawatan seperti itu. Oke, kita bahas ya, apa aja sih yang bisa ditanam misalkan untuk tanaman kayak tanaman terarium seperti ini. Ini bisa seperti macam-macam kaktus ya, seperti di sini tuh ada macam-macam kaktus. Kaktus juga banyak macamnya, juga harganya terjangkau ya, tidak terlalu mahal. Jadi kita bisa memanfaatkan tanaman ini, misalkan kita taruh selain tadi di apartemen atau di rumah, ataupun misalkan di kantor, kita bisa lakukan ingin ada penghijauan di ruang kerja kita bisa tanam tanaman ini seperti ini. Jadi ada yang berbentuk terbuka seperti ini. Nah, ini jenis-jenis sukulen yang ini lebih murah daripada kaktus. Kemudian kenapa orang banyak suka menanam kaktus atau jenis sukulen ini? Karena pertama tadi gampang perawatannya, kemudian kedua dia juga sebetulnya bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk kalau ditaruh di kantor misalkan atau di ruangan kerja itu dia, atau di dalam rumah ya, itu dia membersihkan sirkulasi udara, salah satu itu. Terus yang lainnya untuk mencegah radiasi. Jadi kalau misalkan kita mau ditaruh di dekat meja, tapi disesuaikan ya tentunya mejanya, jangan terlalu besar sehingga mengganggu tempat kita bekerja. Dengan pohon-pohonan kaktus yang cantik-cantik seperti ini, tentunya kita akan jadi lebih semangat ya bekerjanya dengan melihat seperti ini. Tapi mungkin untuk sebelum kita melakukan tanaman seperti ini, kita harus tahu nanti cara-caranya apa saja sih yang harus dilakukan untuk bila kita ingin menanam terarium seperti ini. Jadi untuk tempatnya memang kalau terarium sebaiknya biasanya sih dalam wadah gelas seperti ini ya, dalam bentuk kaca sehingga bisa terlihat jelas dari pinggir seperti ini. Lucu kan tuh, itu bisa kelihatan dari pinggir. Juga ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kebetulan yang saya miliki semua ini terbuka ya. Biasanya ada yang bisa ada tertutup. Jadi kita juga bisa misalkan menggunakan selain
pot-pot yang cantik-cantik seperti ini banyak di pasaran ya. Atau kita juga bisa menggunakan bekas tempat, misalkan bekas kue, misalkan tempat kue ya, yang tempat kue yang sudah tidak terpakai, atau mungkin bekas kopi ketel kopi ya, teko kopi yang misalkan sudah tidak terpakai. Pokoknya itu tergantung daripada selera dan mungkin apa yang ada di rumah bisa kita manfaatkan. Bisa sebetulnya terarium ini juga dengan plastik, cuman untuk pertumbuhannya jadi nanti agak kurang bagus ya, cuma tapi masih bisa. Jadi apapun, misalkan bekas selai gitu ya, jar yang nggak kepakai, itu bisa kita gunakan. Tapi ya tentu kita harus sesuaikan, dalamnya tidak boleh terlalu banyak ya, kayak gitu. Jadi pertama tadi kita harus siapkan tempatnya dulu ya, karena mau ditaruh di meja tentu harus kelihatan agak cantik ya, harus cantik. Jadi jangan sampai nanti kecantikan daripada kaktus ini tidak terlihat gitu. Kemudian selanjutnya mungkin kita harus siapkan medianya nih, medianya apa sih, karena ini kan nggak ada bolong air ya, berarti pertama kali harus terdiri dari ada batu-batuan, ada kerikil, kemudian juga ada pasir ya, ada pasir juga, mungkin sedikit campuran kompos ya, karena tetap bagaimanapun meskipun kaktus ini lambat pertumbuhannya, tapi dia tetap membutuhkan nutrisi gitu. Nah, saya di sini menggunakan saya hanya menggunakan batu pasir Malang ya. Jadi campuran pasir Malang yang sudah dicampur dengan sedikit kompos gitu ya. Jadi yang ada yang udah jadi ya, jadi tinggal kita pasang. Nah, kemudian di atasnya saya tambahkan batu-batu ya. Jadi pertama kali kita mungkin pas kalau beli kaktus-kaktus ini kan dalam bentuk cup-cup kecil ya, sendiri-sendiri satu-satu. Jadi kita buka, tapi jangan dibuang itu semua medianya. Kita masukkan tanah, baru semuanya medianya dimasukkan ke dalam gelas terarium kita. Nah, selanjutnya kita tutup. Kita atur, tentunya kita komposisinya pengen seperti apa, ada yang lucu-lucu, tapi biasanya kalau untuk terarium itu ada misalnya dari rendah ke atas, semakin tinggi gitu. Jadi selanjutnya baru kita tutup dengan batu-batu kerikil seperti ini. Nah, batu-batu kerikil ini juga banyak sekali warna-warnanya seperti ini, karena kebetulan sisa dari itu jadi saya padukan pink dengan putih, tapi lucu juga ya. Tapi mungkin untuk supaya kaktusnya kita jelas, lebih kontras gitu, jangan sampai misalkan batunya pink, ininya pink. Jadi buat kontras ini hijau, si kaktusnya ada yang warna pink atau gimana, atau terserah para pencinta Botani Channel ya. Karena dengan begitu nanti kita akan melihat kayak seperti ini, kontras sekali ya, kontras sekali. Jadi cuma 4 kaktus di sini, cuma 4 kaktus, baru kita tutup dengan batu-batu kerikil gitu. Nah, kalau yang di sini apalagi cuma 3 kaktus, cuman kaktusnya agak besar di sini karena tinggi. Jadi kita juga harus sesuaikan ketinggian daripada kaktusnya itu sendiri. Jangan sampai misalkan kaktusnya nongol ya, terlalu tinggi gitu. Nah, ini seperti ini. Atau kita misalkan mempunyai aksesoris yang kecil-kecil, misalkan ada boneka atau apa, bisa kita cantumkan ditaruh di situ. Jadi untuk mempercantik. Ini jenis plant. Nah, ini juga lebih murah ya. Jadi kalau untuk kaktus itu
uh, ada yang memang yang mahal, tapi yang jenis-jenis ini nggak terlalu mahal ya. Jadi ada yang kayak sukulent ini ada yang cuma 10 ribuan, 15 ribu gitu ya. Nah kalau kaktus di atas itu, tapi murah ya, saya pikir sih murah dengan kecantikan seperti ini. Kemudian kita bisa menikmati dengan jadi memberikan kesenangan dan kebahagiaan di hati kita ya. Jadi ini paling ada yang sekitar 25.000 atau ada yang 50.000 gitu ya. Jadi itu tergantung kita pengennya dikomposisikannya segimana gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah kalau sudah misalkan kita sudah ditanam ya, sudah kita posisikan, memang agak sulit kalau untuk menanam dengan kondisi ininya yang kecil ya, dengan ininya kecil. Jadi kita memasukkannya juga agak sulit. Seperti ini agak sulit saya masukkannya waktu itu, apalagi kaktusnya kan berduri. Jadi kita juga harus menggunakan juga untuk merapikan batu-batunya ini, kita harus menggunakan semacam pinset kayak gitu. Nanti lain waktu saya insya Allah akan buat konten pada saat bagaimana kita membuat terrarium ya. Nah sekarang kita bicarakan tentang kaktusnya itu sendiri. Kaktus ini memang hidup di alamnya itu di daerah yang kering dan tandus ya. Jadi kalau misalkan kita dimasukkan di dalam terrarium ini, kita juga jangan sering disiram ya. Jadi karena dia memiliki sifat tidak perlu sering-sering disiram. Nah hanya tetap saja terrarium ini juga membutuhkan sinar matahari ya. Tapi kalau ini jangan matahari langsung. Kalaupun mau matahari langsung itu cukup 4 jam ya, 4 jam dalam 1 minggu lah ya. Atau kalau misalkan sibuk nggak perlu dikeluarkan nggak apa-apa, asal dia taruhnya di dekat jendela ya, biar dia tidak mendapatkan sinar matahari langsung, tapi cahaya dia tetap dapat gitu. Jadi tidak perlu dikeluar masukkan juga nggak apa-apa kalau nggak sempat. Nah untuk tadi penyiramannya kita hanya perlu lakukan disemprot saja. Biasanya semprotnya tidak perlu langsung ke tanamannya, takutnya nanti terlalu basah. Kita semprot ke dinding-dindingnya ini aja, nanti biar dia turun seperti embun gitu. Jadi untuk tanaman kaktus ini hanya 1 minggu sekali kalau di dalam ruangan, kita siramnya hanya 1 minggu. Tapi kalau misalkan di ruangan terbuka seperti ini, misalkan ditaruh di lobi atau di ya katakanlah di luar, ini kita bisa siramnya seminggu 2 kali boleh. Tapi itu juga tergantung ya, tergantung daerahnya. Jadi kalau misalnya ada tusuk sate, colok aja pakai tusuk sate tuh, nanti kelihatan udah basah atau masih udah kering gitu ya, masih basah atau kering. Karena kebutuhan daripada kaktus ini sebaiknya lembab tapi tidak becek ya, lembab tapi tidak becek. Jadi jangan sering disiram karena aduh khawatir ini udah dalam ruangan tapi nggak disiram-siram. Oh jangan, justru kalau misalkan di dalam ruangan, justru itu kelembabannya itu lebih lama dibandingkan ditaruh di luar. Jadi justru kalau yang di dalam ruangan itu cukup seminggu sekali, atau kita lihat kalau masih basah nggak perlu gitu ya, nggak perlu seminggu sekali, bisa lebih, karena si kaktus ini dia tahan untuk mendapatkan kekurangan air ya dia. Tapi kalau terus-terusan tidak disiram pun jangan, karena nanti dia akan mengambil cadangan air dalam tubuhnya dia. Nanti lama-lama dia jadi akan kering dan keriput. Jadi kalau seminggu sekali oke lah ya. Jadi untuk nyiramnya hanya seminggu sekali, misalkan tiap hari Minggu kalau ada di rumah. Tapi kalau ditaruh di kantor ya
mungkin kita jadwalkan saja tiap hari apa kita menyiramnya gitu. Nah, untuk pemupukan juga sebetulnya kaktus ini tidak perlu dipupuk ya, tidak perlu banyak dipupuk. Hanya kalau misalkan ingin kaktusnya lebih lebih bagus pertumbuhannya, boleh hanya beberapa biji ya dimasukkan aja yang butiran-butiran seperti gitu ya. Misalkan ada butiran kayak yang padekastar atau yang 14 ya kayak gitu ya, itu bisa dimasukkan, tapi jangan banyak-banyak, berapa butir saja. Itu juga dilakukannya 4 bulanan sekali, gak perlu sering-sering ya. Nah, untuk tadi penyiraman seminggu sekali, dan kita semprotkan ke arah ininya ya, ke arah gelasnya, kita semprotkan ke arah gelasnya. Kalau misalkan kena daunnya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu basah ya. Nah, untuk hama ini biasanya memang sebetulnya tahan ya, ini tahan hama. Hanya kadang-kadang kalau misalkan cuaca kurang bagus, atau kalau yang ditaruh di luar ruangan nih, biasanya taruh di luar ruangan itu nanti habis, suka ada misalkan bisa aja ada keong atau kutu gitu ya. Nah, tapi kalau yang di dalam ruangan mungkin lebih tidak banyak hama ya. Cuman yaitu jangan terlalu banyak menyiram aja, karena supaya dia tidak cepat busuk ya. Kita bisa simpulkan untuk tanaman ini supaya tidak cepat mati ya, maksudnya. Jadi pertama tadi media kita harus lihat. Jadi kita bisa menggunakan tadi seperti tanah berpasir, kemudian ada arang kalau bisa, kemudian batu-batuan. Selanjutnya pemilihan pot yang tentu sebaiknya kaca dan terlihat cantik ya kalau untuk ditaruh di meja. Kemudian untuk pemilihan batu disesuaikan dengan kebutuhan nanti pas kita tanam pengennya warna apa. Kemudian pemilihan kaktusnya itu sendiri, bagaimana kaktusnya kita biar kelihatannya menarik, jadi tinggi rendahnya kita perhatikan juga. Selanjutnya proses penyiraman tadi ya, penyiramannya hanya cukup seminggu sekali kalau di dalam ruangan, tapi kalau di luar ruangan bisa seminggu 2 kali, dan disemprotkan ke dalam wadahnya ya. Jadi kalaupun mengenai sedikit nggak apa-apa, tapi sebaiknya semprotkan ke wadahnya ini. Selanjutnya untuk biar tanamannya bagus, karena bagaimanapun tanaman tetap butuh pemupukan ya, bisa lakukan 4-6 bulan sekali dengan menggunakan pupuk untuk kaktus misalkan, atau yang mengandung pupuk yang mengandung kalium atau nitrogen, itu beberapa butir aja. Itu juga dilakukannya hanya 4-6 bulan sekali. Kemudian yang paling penting adalah sinar matahari ya. Tadi sinar matahari, jadi kalau di dalam ruangan taruhlah dia misalkan di pinggir jendela supaya dia tidak terkena langsung. Kalau di luar ruangan seperti ini misalkan itu sudah terkena sinar matahari, hanya kalau misalkan agak terlalu tidak terkena sinar matahari, sebaiknya sekali-kali dijemur ya, tapi pagi hari dan tidak lebih dari 4 jam, supaya dia memang dia suka ya karena panas, tapi kalau terlalu kepanasan juga takut khawatirnya nanti dia busuk ya. Jadi mungkin itu sedikit sharing pagi ini tentang kaktus dan terarium yang bisa kita taruh misalkan di meja kerja kita, supaya kitanya jadi lebih semangat ya dalam bekerja, juga
dia juga memberikan udara yang baik bagi kita. Semoga ini bermanfaat, semoga ini memberikan ide bagi para pencinta Botani Channel semua ya. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Sehat terus, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.